Ini serius, saya nggak bohong demi Allah ya. Suatu pagi jam 4 istri saya masak dan mereka mengganggu istri saya. Istri saya bereaksi dengan pisaunya, melawannya dengan pisau, dan kedua lukisan itu hancur lebur. Ya gini, pokoknya kalau Jeprek itu kalau di Photoshop yang baru itu skalanya dari 12 sampai 0 ya. 12 sampai 0. Ukurannya ya kalau skala 0 itu ke bandingkan skala 12 bisa 1:30. Coba aja ya. Tapi kalau Anda buka di browser layar monitornya segede monitor saya aja yang kira-kira 30 kali 50 ya. Di bawah 50 itu JPEG skala 0 sama JPEG skala 12 dibuka di layar segede gitu almost gak ada bedanya. Ya. Bang, tadi ada nanya untuk file JPEG berapa lama sih digunakan di mengalami penurunan? Tadi kalau Bang udah jawab tadi ya, bukan berapa lama, aman ya. JPEG itu penurunan tuh kalau buka tutup, kalau disimpan ya tetap dari awal disimpan sampai berapa ribu tahun lagi juga sama gitu, selama melimpahnya nggak rusak. JPEG itu turun kalau dibuka harus ditutup lagi, dibuka save lagi. Kalau Anda buka Word, file Word ya, ngedit ya buka Word, save lagi, buka tutup beribu kali, nggak ada masalah. Karena dia tidak ada kompresi. Tetapi kalau Anda buka JPEG skala 8, buka, terus reset skala 8 lagi, buka lagi, reset skala 8 lagi, buka skala 8 lagi, itu tinggal skala 2 kali. Jadi tiap kali penurunan itu ada penurunan mutu lagi tiap kali buka tutup. Ya. Tetapi kalau Anda buka nggak di-save, tetap itu ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Penerjemahan lagi gitu loh. Ini Mas Hudi Nureddin tadi tanya, Bang, kenapa TIFF filenya jadi besar? TIFF. Ya karena itu TIFF itu bajunya cuma satu ya, tapi dia benar-benar nggak mau disetrika ulang, dikembangin, nggak mau kelipet sama sekali gitu. Jadi to safety dan nggak efisien. TIFF itu nggak efisien. TIFF nggak efisien. No compression at all ya. Jadi kalau ada ngedit file dari RAW kan editnya terbatas gitu. Ya. Ada ekspor. Ya, setelah ada ekspor itu Anda masih edit berkali-kali dulu, dia jangan nyimpen JPEG dulu, TIFF dulu. Kalau udah final baru save ke JPEG. Di Kompas ya, saya ceritain aja. Dari Mas Kartono ngajarin saya tahun 93. Waktu itu Kompas masih pakai Apple sama pakai Windows. Kalau save TIFF, Mas Kartono waktu itu kami komentarnya Apple ya. G4 segala ya. Jadi kami nge-save-nya ke TIFF format Apple. Kalau masih belum final, masih ditusir lagi, itu buka tutup terus TIFF. Setelah final, kalau mau dikirim ke percetakan, ya, mau dicetak buat Kompas ya, saya MYK formatnya, JPEG-nya skala 6. JPEG-nya skala 6. Skala 6 aja ya? Skala 6, untuk mau dicetak. Skala 6 ya. Kita di luar kota, ngirim pakai internet, Anda belum mengalami internet lambat ya, pakai dial-up ya. Saya ngalamin lambat, 95 itu saya pertama kali pakai internet ya. Saya pertama kali pakai internet tahun 1995, ngirim dari Chiang Mai, Thailand. JPEG skala 6. Ya, ngirim ya. Skala 6. Itu pun udah seret banget. Saya pernah turunkan sampai skala 2, dicetak di Kompas, oke aja. Terpaksa. Karena saya dari kecil pernah kan kecil. Ya, dan kecil. Ya tajam-tajam amat kan. Betul. Saya pernah skala 2, skala 0 juga pernah dari Kediri. Saya pernah dari Kediri skala 0 ya, karena saking susah internet ya, dan baik-baik saja, oke? Kompas simpen di dokumentasi jutaan foto, tanya Edi, itu kalau profil muka orang, portrait skala 8. Foto skala 8. Kalau lain skala 6. Ya, skala 6. Dan ingat, tidak real size. Dari zaman Nikon D100 yang 6 megapiksel, 6 megapiksel itu 3000 kali 2000 ya. 3000 kali 2000. Disiplenya tanya Edi itu. Umumnya 2500 kali 1500 ya. Sisi panjangnya nggak pernah sampai 3000 dari zaman dulu ya. Kenapa nggak gede sekalian? Siapa tahu suatu ketika era itu 2002 itu harddisk masih mahal dan semuanya masih lelet. Kita karena jutaan yang kita simpan, kita nggak bisa segila itu ya. Gini-gini. Kita seefisien mungkin selama masih dipakai. Itu pemikiran media. Belakangan tanya udah kita udah mulai lebih gede ya, harddisk makin murah, internet makin cepat,
Kalau nggak salah sekarang disimpan skala 3500 sisi panjangnya ya. Jadi kalau kamera 20 megapiksel, nggak disimpan 20 megapiksel, gila apa gitu loh. Karena akan membebani server. IDSB itu yang terakhir yang ngurusin. Kayak IDSB, skala berapa, sisi panjangnya berapa piksel. Kalau kamera 20, tidak simpan 20 megapiksel, tidak. Rata-rata disimpan di server itu hanya 6 megapiksel rata-rata. Karena buat koran, 2 megapiksel cukup. Selama nggak dikrop lagi ya. Itu Iya. kira-kira. Ya itu benar kata Mas Edi, karena penyerapan tinta di kertas koran nggak perlu Betul. 300 dpi. Ya, Kan? kalau 300 dpi, tintanya kan begitu masuk ke tinta kan nyebar. Kalau gambarnya nggak tajam. Jadi koran itu 150 dpi. FBI ya, tepatnya 132 dpi. 132 Kompas ya, mesinnya Kompas 132. Tapi kita ngirimin 150. 150 dpi. Kompas itu, saya pernah ngomong sama Buncay, koran Kompas dengan mesin tahun 2000, waktu itu saya masih redaktur ya, 96 sampai 2000 itu, mesin cetak Kompas itu 132 dpi butuhnya. Jadi tinta begitu masuk, nyebar dikit, maka gambarnya jadi bagus. Kalau dirapetin, tek, kan keras koran itu kan blobor ya, tintanya begitu masuk, Iya. nyebar, rapet banget, gambarnya malah jadi nggak karu-karuan. Itu yang terjadi ya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan. Makanya, yuk, mending gede dong, safety nextnya. Ya Anda nggak tahu Kompas sehari berapa ribu foto tiap hari masuk. Kalau digedein, nggak kerja kita malah nggak kerja gitu loh. Kan ada juga pernyataan kalau pakai RAW, suatu saat nanti misalnya 5 tahun 6 tahun lagi tema foto itu kan berubah seperti apa. Nah, RAW itu enak dia tuh. Udah Ya, gitu nggak semua foto kepake ya. Pengalaman saya ya, foto lama yang kepake gitu 1:50.000 kali ya. Foto saya yang lama yang kepake kerusuhannya itu pun nggak semua kepake juga gitu loh. Jadi jangan terlalu berpikir ke depan banget malah Anda jadi boros. Saya itu pemulung di hal yang lain ya. Kalau di foto saya nggak pemulung. Saya yakin foto bisa dibuat baru. Saya kemarin membuat buku PLN ya, buku yang harganya jualnya 800.000, soft covernya 600.000. Itu saya pakai JPEG semua. Ya, saya pakai JPEG semua. Drone pun saya pakai JPEG ya. Dan di foto cetak no problem ya. Kalau saya pakai RAW juga nggak beda-beda jauh hasilnya, kira-kira seperti itu. Halo, Om Mark dari London. Jadi kita ada teman dari Swedia Halo. dari London. Saya nyaris jadi warga London tahun 95, keterima di BBC. Tapi ibu saya keberatan, saya nggak jadi berangkat ke BBC. Kalau nggak, saya mungkin masih warga London. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi ya. Kita malam ini hanya 1,5 jam ya. Ya, saya masih lemes Karena terus terang. aku lihat dari roman mukanya itu ketahuan muka vaksinan. Jadi kalau teman-teman yang ditanyakan silahkan. Jadi poinnya, teman-teman mau pakai JPEG silahkan, pakai RAW silahkan, karena tidak ada yang larang ya bang. Siapa yang larang, ya kan? Tapi kalau pemikirannya, siapa tahu nanti lah. Kalau siapa tahu itu nanti, Anda harus membatasi siapa tahunya ya. Karena nyimpen file gede itu juga makan waktu, dan Anda membuat Anda membuka juga nggak gampang gitu loh. Aku cuma menjembatanin. Jadi pernyataan Bang Arbain itu hanya untuk tidak mengeneralisir sih. Jadi kalau Bang Arbain bilang itu sesuai kebutuhan ya. Seperti Bang Arbain juga pakai RAW saat bikin buku batik, dia pakai RAW gitu kan. Jadi gunakan seperlunya sesuai kebutuhan ya Bang ya. Kalau kebutuhannya hanya pakai JPEG ya JPEG gitu kan. Nah, saya kan bilang sama Anda tadi, ada foto saya memang harus pakai RAW. Waktu saya motret batik, saya nge-repro lukisan itu ya, saya motret interior. Anak saya kan ya, arsitek, dia suka motret interior. Saya ajarin pakai RAW karena apa? Supaya warna rancangannya si interior designer itu terekam dengan benar. Saya naruh grayscale, saya beli dari Kodak 4 lembar harganya 600.000, mahal juga. Anda bisa bikin diri ya pakai printer laser ya. Opacity-nya 18%, ada print, pola sudah, itu grayscale 18% yang cukup akurat ya. Itu jadikan di pipet, ada koreksi grey, kelihatan grey, udah foto warna lain pasti sesuai dengan realitas kira-kira gitu. Tuh Mas Gato datang lagi tuh. Iya, kalau Mas Gato waktu di Fuji pernah menyarankan pakai JPEG karena JPEG-nya Fuji itu dengan berbagai color profile-nya itu udah bagus banget gitu, ya kan? Ya kalau ada mau simulasi film katanya Devcom ya, simulasi Kodak, simulasi Fuji, simulasi apa, itu mau pakai JPEG kan? Karena RAW aslinya lagi, RAW itu bahasa dasarnya si Canon ya, persentual sekarang dari prosesor. Buat apa ngeluarin film simulation sebanyak itu, ada Velvia, ada apa, kalau balik lagi ke RAW lagi ya kan? Kecuali untuk case-case tertentu ya, mungkin yang terlalu kayak motret Merapi lah. Kadang-kadang tuh shadow sama highlightnya itu terlalu kontrasnya terlalu tinggi ya. Mungkin jadi saran makanya nggak goyang-goyang. Saya susah ya.
kalau pakai Zoom bisa share screen kan. Kalau di IG saya belum tahu caranya share screen. Dan screen-nya ada di desktop. Jadi saya balik ya, nunjukin Ya berarti nunjukin gambar Mas segala. Ya. Mas Indong baru ikut joinan di Obras ya. Kita Maaf. udah setahun ya kita Obras, dan kalau sama Bang Arbain ya begini. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan diperlihatkan Bang Arbain yang nggak mungkin fix gitu ya. Kadang liatin patung di belakang, kadang liatin sepeda di samping. Nggak mungkin dong, mana ya kan? Kagak. Oke, Aku mau cerita ini serem ada ya. pertanyaan nih. Sorry, saya mau cerita serem ya. Ingat lukisan yang dulu serem itu, lukisan itu. Ya, Oke. Ini serius, saya nggak bohong demi Allah ya. Suatu pagi jam 4, istri saya masak, dan mereka mengganggu istri saya. Istri saya bereaksi dengan pisaunya, melawannya dengan pisau. Dan kedua lukisan itu hancur lebur. Swear, udah nggak ada lukisan itu, cabikannya saya simpan. serius Sorry. sama Mbak Dewi Demi itu Allah. dihajar. Diajar, jadi berperang sama istri saya. Itu yang gambar perempuan itu? Yes. Ya ampun. Saya Kenapa harus bukan percaya abang ya. yang Terjadi, memang terjadi, mau apa? Loh, foto lukisan itu kenapa sampai saya juga ceritanya nggak gitu kok. Yang satu nggak tahan, dikasih nggak tahan, saya berani tahan, nggak terima. Terus lukisan yang kedua, saya bilang saya punya yang mirip. Jadi kamu Tapi mau, kalau saya udah nggak tahan. udah dibakarin dupa waktu itu supaya nggak berantem. Ya sama saya dia takutnya sama dia ganggu istri saya. Ya saya terima apa adanya, udah saya harus terima. Nggak cocok sama istri saya kok. Sobek tuh lukisan. Hancur lebur, dah. Tapi kan fisiknya yang hancur lebur. Ya, I do not know. Spiritualnya I do not know. Amir Enggak, yang itu diganggu. Amir yang diganggu. Jadi Amir nggak mau masuk ruangan itu. Dia pernah dikeplak. itu kocak tuh, kasihan si Amir. Save Amir Iya. dong, save Amir dong. Kurang Jadi ajar, Amir masa itu, Amir dikeplak? pembantu saya kan kena kanker pulang Garut ya, lagi pengobatan alternatif. Sekarang yang nyapu pagi Amir. Amir ngapal seluruh rumah kecuali ruangan itu. Ya. Aku udah saya- pernah masuk, nggak nyaman masuk ruangannya. Iya. Ya. Banyak yang teteh Eliana tuh ya merasa nggak, teteh ngerasain. Oke, Bang, nih ada pertanyaan nih. Om Bain, kalau pakai RAW, soalnya kalau underexpose itu kita ngangkat di Photoshop masih lumayan, tapi kalau JPEG sudah nggak enak. Betul. Jadi menurut Om gimana? Betul. Jadi kalau under exposure, under ya, kalau over nggak ketolongan ya, mau cara apapun kalau over nggak ketolongan ya. Jadi dalam digital itu, under yang masih bisa ketolongan. Kalau Anda di RAW, Anda bisa sampai 3,5 stop aman. Aman, 3,5 stop ya. Kalau Anda pakai JPEG, 1,5 stop aja udah grain-nya keluar gitu loh, gitu. Kalau Anda di RAW sampai 3,5 stop, saya sekarang ngomong tadi sama Beyonce, Iya, nge-lag. supaya Ngomongin lukisan sih. Bentar Bang, nge-lag Halo? Bang. Bentar Bang, Halo? nge-lag. Nge-lag gara-gara lukisan tuh. Lukisannya bereaksi. makhluknya kesel. Ya udah, oke, udah normal lagi. Ya jadi kalau Anda pakai, ada kalau makanya kalau Anda yakin Anda nggak akan Ya, over, nggak akan under, ya pakai JPEG nggak apa-apa. Tapi kalau Anda safety-nya Anda kurang atau Anda butuh ngangkat macam-macam, pakai RAW. Saya setuju. Jadi RAW itu untuk main exposure yang undernya ekstrem, atau Anda butuh akurasi warna itu RAW, oke. Tapi kalau alasannya untuk gedein, nggak masuk akal ya, nggak ada rumusnya ya. Karena interpolasi sekarang juga JPEG juga bagus. Kalau interpolasi saya keberatan, saya bisa tanpa RAW bisa. Tapi kalau warna sama under yang ekstrim, yes, saya membuktikannya. Maka saya bilang Anda, kalau Anda selama ini nggak butuh bisa, ya JPEG aja gitu loh. Karena beda ukurannya bumi dan langit banget. Kalau Anda muternya cuma seminggu 100 frame ya nggak masalah, pakai RAW sama JPEG nggak ada bedanya. Harddisk, orang bilang harddisk murah. Anda tahu kan harddisk saya itu JPEG aja udah 100 harddisk lebih. Paling kecil 2 tera ya. Paling kecil 2 tera ya. Bener gato. Saya pernah disponsori 2016 itu, tiap kali Bapak penuh minta aja dikasih. Saya dikasih harddisk sampai banyak sekali tuh. Saya sampai berkoper-koper tuh sampai ya. Kira-kira 60 harddisk saya gratisan dikasih. Di endorse gitu. Makanya banyak. Tuh kan, mendadak blur lagi. Enggak sih, ini udah terang lagi nih. Oke, silakan ya teman-teman mau nanya lagi. Waktu kita tinggal 10 menit ya teman-teman ya. Nanti soalnya nanti kalau diperpanjang nanti vaksinnya harus 3 kali vaksin Bang Arbain nanti. Iya.
Tapi aku bingung ya, yang muda-muda 14 hari fase kedua, lansia 28 hari. Aku bingung sampai nggak salah nih 28 dia Pak, Bapak lansia 28 hari sialan. Temanku yang umur 55 2 minggu, saya 59 28 hari. Diskriminasinya kebangetan. Udahlah. Terus saya bilang, kalau pas 28 hari saya ada halangan gimana? Boleh nggak digeser-geser? Maju nggak boleh Pak. Tapi kalau mundur boleh maksimum 2 hari. Jadi maksimum 30 hari. Waduh, Kalau repot di juga dong luar, kalau ngatur buat hunting ya. makanya saya 16 April nggak boleh pergi. Saya jalan 16 April. Boleh molor ke 17. Maksimum 18 April. Jadi 16, 17, 18 saya nggak bisa diganggu itu. Wah, kalau kelupaan ngulang lagi. Dan nggak boleh tempat lain lagi. Pencatatannya takut missing Pak, nggak boleh tempat lain karena harus vaksin yang sama kan. Saya pakai Bio Farma kemarin. Saya sebelum disuntik ditunjukin Pak, Bapak pakai Sinovac Bio Farma, expirednya Juli 2021. Saya tunjukin, saya lihat Juli 2021. Jadi terus dipipetin, terus disuntikin, saya lihat sendiri. Saya lupa selfie, saking excited. Bang Ya Arban itu saya dulu japri kontrak ya 14 nanti hari. urusan Anda Bapak. mau berapa? Makanya saya juga bingung. Semua teman saya di Kompas yang muda-muda 14 hari semua. Saya 28 hari, serius. Ya karena udah tua. Enak aja. 52 sama 59 beda 7. Dianggap 59 itu dianggap uzur, Bang. Iya. Makanya dikasih. Kalau saya belum dianggap busur kemarin nggak dikasih saya. Oh, saya datang ada daftar. Makanya aku Langsung karena dikasih. masih 20-an masih lama gitu kan. Enggak, Jason enggak. Semua yang 59 28 hari semua. Semua 28. Kemarin yang bareng saya 28 semua. Oke. Oke. Jeruk konkam kakak dia kakak. Ada yang mau ditanyain lagi silakan ya. Enggak, Didit udah mana umur sih? tua deh. Wah, Didit ikut menohok dari belakang, ikut ketawa ini. Ntar lagi punya cucu ya, berapa bulan lagi udah punya cucu. Ya iyalah 28 hari. 2 minggu lagi saya punya cucu. Tuh 2 minggu lagi malah. Davana ini temen ngedek juga nih. Wah, 59 59 tuh Jipek. Jipek. Wah, Devcom. Ini temen, nggak ada yang temen nih ternyata. Semuanya bukan temen nih. Nah, Kalau Emi Kuswadari ini nyentrik nih. Buru-buru maraton lari pakai kebaya saya potret sama Sigri Kompas, gila loh, lari pakai kebaya. apa, Emi Kuswadari tuh buru-buru maraton 2 tahun lalu lari pakai kebaya loh demi Allah. Dia lari buru-buru maraton pakai Ya, kebaya. Bang. Salut ya loh. Bang, itu dari tadi ada yang minta dibahas Hive itu, Hive itu makhluk apa lagi tuh Hive itu? Tanya Edi. Tuh, Bang Kayak Edi, Edi. Bang Edi Asbi yang suka pakai Hive. Ini kita waktunya tinggal ya 3 menit lagi. Jadi kalau Abang udah nggak ada materi lagi, Nah, bisa sih dipaksa tapi ya nanggung. Jadi ini gini loh. jangan Saya kalau buka lagi ya. jangan. Mm-mm. Saya buka DPP yang Canon tadi ya, DPP Canon tadi, DPP Canon tadi. DPP Canon kalau Anda beli Canon apapun pasti dikasih DPP-nya ya. Dan kalau Anda beli 5D Mark IV katakanlah ya, DPP itu bisa buat buka 5D Mark III, Mark II, Mark I atau kamera Canon yang buatannya sebelumnya. Jadi tiap kali DPP keluar baru itu DPP selalu makin baru. Jadi dulu saya selalu minta Sintra. Keluar 1DX, saya minta DPP-nya di 1DX. 1DX Mark II saya minta DPP-nya. Jadi makin baru DPP itu bisa buka yang sebelumnya. Itu bagusnya ya. Dan karena nggak pernah ganti format RAW ya. Cuma CR3 sekarang katanya mulai keluar ya, yang di mirrorless CR3 ya. Kalau Anda buka di Google ya, saya lupa di web apa ya, CR2. Nah, sorry. Saya ngomongin DNG. Nah, tadi kan ada yang ngomongin pembuktian RAW itu pembuktian ya. Ada namanya digital negatif. Ingat, RAW itu bukan digital negatif. RAW bukan negatif. Kan dia bawa satu lemari ya. Jadi dia masih bawa data-data yang di luar pemotretannya dia. Di luar pemotretan dia. Yang namanya digital negatif itu TIFF. TIFF itu digital negatif. Nah, tetapi TIFF itu kan editable, yang nggak terlalu mentah. Makanya Adobe, jadi perusahaan yang sangat care sama format kamera itu adalah Adobe. Dia bikin Adobe RAW, bikin Photo Station, bikin Photoshop, ya. Bikin Photoshop, satu lagi apa? Lightroom, itu Adobe Lightroom semua. juga. Adobe mendekati semua perusahaan kamera, dia membujuk untuk namanya DNG. DNG, digital negatif ya, DNG. Digital negatif itu sebetulnya bukan RAW lagi. DNG itu sudah
satu langkah lebih maju dari RAW. Jadi nggak bawa satu lemari, mungkin bawa satu koper doang ya. DNG itu format RAW yang antara RAW sama JPEG posisinya DNG ya. DNG itu digital negatif itu masih seperti film ya. WB-nya udah disetting ya, lebih spesifik, tapi dia masih punya cadangan ya. Dia waktu motor ngambil masih nyomot kiri kanan dikit ya. DNG digital negatif itu sama RAW beda. Orang bilang sekarang the new RAW DNG, betul. DNG itu lebih fleksibel karena sama si Adobe ditawarkan ke semua produser kamera supaya kamera A sama kamera B DNG-nya sama. Kalau Anda buka DNG langsung pakai browser langsung kebuka kan, kamera apapun kan. Tapi tidak semua produser kamera setuju bikin DNG. Karena masing-masing masih punya pride, masih punya kesombongan masing-masing ya. Walaupun sebenarnya kan dengan sensornya sama-sama Sony, harusnya RAW-nya sama karena RAW itu kan ditentukan oleh sensor sama prosesor. Kalau sensornya sama-sama Sony, sensornya sama, harusnya bahasa induknya sama. Tetapi tiap perusahaan kan ada kesombongan masing-masing. Itu namanya kalau di Canon Digic ya, itu jadi dari RAW ada first processor. Di Canon Digic 4, Digic 5 itu olah grainnya beda banget ya, makin bagus ya. Seperti di Olympus, itu sensor kecil, prosesornya membuat fotonya Pak Jokowi itu dengan sensor kecil dicetak segede itu Mas Darwis bagus ya. Makin ke sekarang prosesor makin bagus. Bahkan sekarang ada Adobe RAW yang naikin pixel itu kan. Terus ada Remini ya, Remini Anda lihat di tweet saya ya, atau di IG saya nyoba Remini. Ada first processor, ada second processor. Yang namanya RAW itu adalah hasil sensor plus first processor. Itu RAW. DNG itu udah hasil second processor. Ya, ada second processor DNG. Makanya DNG-nya Canon, DNG-nya itu kalau mereka nurut sama Adobe itu akan sama semua. Penangannya lebih gampang. Tapi ya itu bawahnya nggak satu lemari tapi cuma satu koper kira-kira gitu. Satu koper doang. Ya. Tuh, sampai yang jawab tuh. Sampai jawab DNG digital negatif. Kato ya. Oke, paling itu aja ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin materinya cukup ya Bang ya. Kita akan tutup. Ya, aku nggak ngajarin, aku cuma memberi pemahaman lebih ya. Jadi memang obras nggak serius amat. Kalau serius satu jadi buku aja sekalian itu loh. Dan saya nggak berani survei seharian doang langsung berani ngomong. Jadi obras itu bukan pelajaran ya. Obras itu kita diskusi ya. Saya merasa saya bukan merasa lebih pinter. Coba kebetulan yang saya tahu apa salahnya saya share ya. Apa salahnya saya share. Saya sama DSB juga ngalamin pakai punya kamera hanya bisa RAW, tanya Edi itu yang kamera dihilangin Edi di Jember itu. Jadi kita pertama Kompas itu hanya bisa RAW sama TIFF. Hanya bisa RAW sama TIFF. Tapi Motret hanya bisa RAW. Setelah diekspor hanya bisa ke TIFF waktu itu ya. Software-nya masih dari saya itu ketemu sama 6 disket tuh. Yang for Apple sama for disket. Ya, disket bayangin. Itu kameranya di kesimpulannya itu ya. Edi sudah ganti 20 juta. Saya keberatan karena kamera itu udah nggak ada harganya waktu hilang ya. Waktu itu Edi sama Kata ditutup ganti 20 juta, bayangin gila loh. Kamera itu secara fungsi udah kalah sama Nikon D1 ya. Kalah jauh sama Nikon D1. Dia cuma 1 megapiksel, Nikon D1 2,75 megapiksel ya. Secara mutu aja udah kalah sama Nikon D1. Terus masa harganya masih segede gitu ya, nggak masuk akal. Waktu itu akhirnya ya Edi nurut lagi, Edi seperti itu tuh. Aku jawab Mas Devkom, iya aku ditawarin tanggal 25. Tapi aku udah kadung bikin trip tanggal 24 untuk vaksin ya, vaksin mandiri pakai perusahaan teman gitu. Ya aku ya gimana harus profesional juga karena udah bikin janji, karena itu dadakan juga sih dimintanya. Dan habis kena COVID kan masih ya, boleh divaksin juga. 3 bulan boleh Bang, 3 bulan boleh katanya. Kenanya kapan emangnya waktu itu? November, Desember. November sampai Desember. Jadi 14 November, selesainya tuh 2 Desember. Ya. Habis penugasan PLN ya? Iya. Tapi bukan dari PLN, udah ke Jogja segala, nggak mungkin tuh. PLN. Capeknya dari PLN, takut disalahin. Tapi kalau nggak kena ya nggak kena, walaupun capeknya kayak apapun. Iya. Kenanya kan di Jogja tuh. Gue sama salah. Teman-teman, terima kasih ya atas kebersamaannya malam ini. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, silakan kalau mau absen ya kan. Ini Bang Arbain harus istirahat. Kita istirahatkan dia karena tadi dari Serpong, ya kan pasti capek lagi tuh. Podcast, ya kan? Podcast dari Serpong. Podcast. Jangan lupa
subscribe YouTube OI. Jadi Obras ini tadi, rekamannya kita upload ke sana. Sama podcast OI. Yang pertama tuh sama Mas Gato, terus sama Bang Arbain. Nanti juga mau bikin podcast sama yang lain-lainnya. Ada di YouTube-nya ya. Tadi Ya, aku silakan ngasih absen. podcast, nggak boleh. Apa? Siapa yang larang? Nggak boleh bang, itu di lain nggak boleh keluar di podcast. Siapa yang Loh, larang nggak kok boleh. Jeruk Ponkam nyampe Denpasar bukannya di Kalimantan? Ini udah pulih, Padang hadir, Depok, Bukit Tinggi siap, Bangka, Bangka Kemang. Buat teman-teman semua selalu tetap sehat ya, tetap sehat, jaga prokes, boleh beraktivitas tapi dijaga podcastnya. Mudah-mudahan semua udah divaksin biar dunia aman ya. Batu Sangkar, udah ada Friansah, podcast. Yowes, aku pamit dulu ya. Absen pamit aku. Salam buat semua. Sampai ketemu minggu depan. Insya Allah Makasih Jumat ya Bang lagi. ya. Siap. Siap. Makasih Bang. Oke. Ujung Dah. Kulon.